Kula nuwun. Film karya Bayu Skak ini diawali Bayu Skak yang berperan sebagai Joko sedang bersiap-siap menuju ke suatu tempat membawa sebuah stop map. Ketika dia masuk mobil dan mau berangkat, tiba-tiba orang tua Joko yang bernama Bapak Bandi dan Ibu Bandi serta Ajeng adiknya ikut masuk ke mobil. Joko kaget dan bertanya mereka mau kemana. Ternyata Bu Bandi ingin pergi ke mall. Awalnya Joko menolak, tapi karena didesak oleh Bu Bandi, akhirnya Joko tetap mau mengantarkan mereka. Saat di tengah perjalanan, Ajeng yang penasaran langsung membuka stop map yang dibawa Joko. Awalnya Joko dikira mau melamar Farah, tapi setelah dijelaskan bahwa Joko mau ke rumahnya Farah dan bilang ke bapaknya Farah kalau dia sudah naik pangkat, dan stop map itu berisi surat pengangkatan Joko. Sampai di rumah Farah, Joko kaget karena di sana sedang ada acara dan banyak orang. Ternyata acara itu adalah acara Farah bertunangan dengan Hasbi, dan kemudian dia diusir oleh bapaknya Farah. Setelah itu, di sepanjang jalan, Joko galau, dan sesuai judul film, Joko sedang loro ati. Hari-hari berikutnya, Joko banyak merenung, bahkan saat dia di kantor. Sampai kedua temannya yang bernama Cokro dan Riki ikut prihatin sama dia. Loro ati anjen gak enak. Kudu dilakoni sik prosesi. Dan saat berbincang-bincang, Riki mengajak Joko ke kafenya Fadli untuk melihat live musik serta refreshing. Awalnya dia menolak, tapi setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Joko mau. Berarti aku raup-raup sih ya, siap-siap ya. Malamnya, mereka sampai di kafe itu dan langsung disambut oleh Fadli. Di sana ada Denny Caknan yang sedang menyanyikan lagu Kartonyono Medhot Janji. Joko yang galau merenung duduk sendirian, lama-lama ikut nyanyi lagu itu. Dan di sampingnya ada seorang cewek cantik bernama Ayu yang ikut nyanyi juga. Selesai lagu, mereka memesan spaghetti beserta kecap. Dan tanpa sengaja, mereka mengambil kecap secara bersamaan. Karena itulah, mereka saling bertegur sapa, saling berkenalan, dan bercerita sedikit kalau Joko ditinggal tunangan. Kalau aku ditinggal tunangan, Pak. Di saat Joko sedang makan, dia diberitahu Fadli yang habis ditelepon Ajeng kalau Joko disuruh pulang oleh ibunya. Kemudian pulanglah dia bersama teman-temannya. Sampai di rumah, Joko langsung dimarahi oleh ibunya karena tahu kalau Joko dan Farah putus. Tapi Joko langsung masuk ke kamar. Bermaksud mau menghidupkan hotspot HP, Joko baru sadar kalau HP-nya tertukar dengan HP-nya Ayu. Dan ketika itu langsung ada telepon dari nomornya sendiri, yang mana itu adalah Ayu. Dan mereka janjian besok siang bertemu di kafe tadi untuk bertukar HP. Di kafe tadi jam 2 siang. Besoknya mereka bertemu kembali di kafe itu dan kemudian bertukar HP. Di sana Ayu menanyakan Instagramnya Joko. Dan saat dibuka foto-fotonya, Ayu kenal sama Pak Bandi. Dan di sana terungkap kalau mereka sebenarnya teman sejak kecil yang terpisah karena keluarga Ayu pergi ke Jerman. Ya apa kabarnya, Rek? Kemudian, Joko mengajak Ayu ke rumah untuk bertemu orang tuanya. Saat di mobil, mereka berdua bernostalgia saat-saat kecil mereka diantar sekolah oleh Pak Bandi. Sampai di rumah Joko, Ayu langsung bertemu dengan Bapak Ibu Bandi dan Ajeng. Kemudian Joko mengajak Ayu pergi ke warung rujak Jinggur Lekhar, langganan mereka sejak kecil. Wis tak jake mangan nang Lekhar ya apa?
Di warung itu berkumpullah 5 orang teman kecil, yaitu Joko, Ayu, Ajeng, Fadli, dan Riki. Saat Ajeng, Fadli, dan Riki antri memesan rujak cingur, Joko masih saja menstalking Instagramnya Farah. Dan kemudian Ayu menegurnya, apa dia masih galau? Ya tentu, tambah stalking dia tambah sakit hati. Setelah itu, Joko balik nanya tentang hubungan Ayu. Dan Ayu bercerita kalau pacarnya yang bernama Alan tidak setuju Ayu pindah ke Surabaya, hingga mendiamkan Ayu dan tidak bisa dihubungi. Malamnya saat pulang ke rumah, Ayu mengobrol dengan bapak ibunya. Di sana bapaknya bercerita kalau perusahaannya yang ada di Jerman habis kena penipuan, dan ibunya cerita bisnis coklat gendis keluarga mereka sedang sepi. Kemudian Ayu mempunyai ide kalau bisnis coklat gendisnya dipegang oleh dia dan akan membuat bisnis itu berkembang kembali. Dan setelah didiskusikan dengan bapaknya, akhirnya mereka setuju dengan ide Ayu. Ayu ternyata pulang membawa rujak cingur yang dia makan tadi. Terus dia menyuruh orang tuanya memakannya. Langsung mereka ingat kalau itu rujaknya Lekhar. Dan kemudian Ayu bercerita kalau HP-nya habis tertukar sama Joko, teman kecilnya. Dan dia pergi ke rumahnya Pak Bandi. Kemudian ibu bapaknya juga pengen pergi ke rumahnya Bapak Ibu Bandi. Besoknya mereka pergi ke sana, disambut oleh Bapak Ibu Bandi. Dan kemudian mereka dipersilahkan ke ruang makan dan mengobrol bersama. Tapi Joko dan Ayu diam saja sambil memandangi HP-nya masing-masing. Ojo ngomel ayo ndang dipandi sampean. Mangkane sampean blakrak njokene. Di tengah-tengah obrolan, Fadli datang dan Ajeng langsung mengajak Fadli beserta Joko dan Ayu ke pasar malam. Ajeng bilang sama Fadli kalau Joko dan Ayu masih sama-sama galau. Makanya diajak keluar agar mereka bisa ngobrol berdua dan tidak larut-larut dalam kegalauan mereka. Saat sampai di pasar malam, Ajeng dan Fadli langsung memisahkan diri. Kemudian Joko bertanya ke Ayu tentang Alan pacarnya yang ternyata masih belum membalas chatnya. Dan langsung Joko mengajari cara agar Alan mau membalasnya dengan pura-pura salah kirim. Percaya karo aku, gak mungkin kamu. Di sisi lain, Fadli yang diam-diam suka sama Ajeng, tapi dia malu akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya di malam itu. Aku seneng awakmu, Jang. Saat di rumah, ternyata cara Joko berhasil membuat Alan menelpon Ayu. Kemudian Ayu chat mau menraktir Joko besoknya di Taman Bungkul. Besoknya, Joko, Ayu, Riki, dan Cokro bertemu di taman itu dan ngobrol bersama. Di sana Ayu melihat hasil gambar-gambaran Joko yang bagus, karena itu adalah hobinya Joko. Kemudian Ayu cerita kalau bisnis coklat gendis keluarganya sedang sepi, dan dia membawa sampel coklatnya. Melihat coklat itu, Joko langsung menilai kalau desain kemasan kurang efisien dan dia kemudian menjelaskannya serta memberikan solusinya. Dan kemudian Ayu tertarik dengan kemampuan Joko dan mengajak Joko bekerja sama mendesain ulang coklat itu agar menarik sesuai zaman dan Joko menerimanya. Ya wis yo, ayo. Malam harinya, Joko dan Ayu makan bersama di rumah makan. Di sana Joko bercerita tentang percintaannya yang sering diputusin pacar-pacarnya. Kemudian Ayu punya ide untuk menemui mantan-mantan Joko dan menanyakan alasan mereka memutuskan Joko. Dan setelah dipikir-pikir, Joko menyetujuinya. Mantan pertama bernama Lulu bilang kalau Joko nggak punya pendirian. Mantan kedua bernama Grace bilang kalau Joko terlalu cuek. Mantan ketiga bernama Anggi tidak mau mengakui Joko. Dan mantan keempat bernama Ola tidak nyambung jawabannya. Sampailah mantan terakhir yaitu Farah. Dia bilang kalau Joko suka ngilang-ngilang dan jarang chat-chatan. Ya walaupun di situ Joko sudah mengelak kalau dia begitu karena fokus kerja, tapi sama saja sudah terlanjur. Saat di toko coklat, Joko menemui Ayu yang sedang di dapur mendesain bentuk-bentuk coklat yang terbaru. Dan Ayu menyuruh Joko untuk mencobanya sambil mereka memikirkan nama-namanya. Rasa pelukan pacar. Coklat rasa air mata mantan. Coklat rasa jatuh cinta. Malam harinya, saat mereka berdua masih di toko, Alan datang dari Jakarta. Dan entah kenapa, Joko seperti merasa kesepian setelah itu. Esok harinya, Joko mengajukan surat pengunduran diri dari kantornya karena ingin fokus bekerja sama dengan Ayu.
Dan saat di rumah, dia dimarah-marahi oleh ibunya yang meragukan kemampuan Joko dalam bidang desain. Kudune awakmu ku anak lanang pertama ku iso diandalno. Wes embok gak ngerti. Lho Bu, yo sik ta iki. Burung ngono sik ta, Bu. Beberapa waktu kemudian, Ayu dan Alan makan di restoran. Tapi Ayu tidak nyaman karena diprotes pesan pakai kecap. Minta kecap on the side. Kecap lagi, Be. Ayolah, ini kan restoran fine. Terserah aku dong mau makannya kayak gimana. Kalau misalkan kamu nggak. Lalu dia menerima telepon dari Joko kalau revisi desainnya mundur, sekaligus mengabari kalau dia sudah balikan sama Farah karena pertunangan mereka gagal. Tapi ekspresi Ayu seperti kurang suka. Yo. Kembali ke cerita Ajeng dan Fadli yang sedang merayakan kelulusan Ajeng menjadi sarjana. Di sana, Fadli memberanikan diri menembak Ajeng menjadi pacar, dan dengan secepat kilat, Ajeng menerimanya. Pacaran ae. Gelem nggak? Kelemas. Hari-hari berikutnya, Joko dan Ayu sibuk merevisi desain coklat mereka, dan setelah selesai, mereka mengadakan launching coklat gendis buatan mereka. Maksimal kon. Siap launching yo? Siap. Acara launching pun diadakan. Di sana Joko memperkenalkan Ayu dengan Farah. Dan setelah itu, Ayu ngajak Joko ngobrol tentang hubungan Farah dan Hasbi yang ternyata Ayu melihat di TV sebelumnya kalau Hasbi ditangkap polisi. Kemudian Ayu mempertanyakan cintanya Farah ke Joko, tapi di sana Joko malah marah ke Ayu. Sepurane. Farah gak kayak ngono. Joko langsung pergi ke toilet untuk melihat berita tentang Hasbi. Tapi di sana dia mendengar percakapan telepon Alan dengan temannya yang ternyata selama ini Alan hanya memanfaatkan kekayaan Ayu. Kemudian Joko melabrak Alan dan gelutlah mereka di sana. Tapi saat Joko memberitahu Ayu, Ayu malah memarahi Joko. Aku krungu kabeh yuk. Manfaatno awakmu tok areku. Alan kudu dijat iku sisan karo. Setelah itu, Joko dan Farah pergi ke rumah Farah untuk diobati luka-lukanya. Di sana Joko memberitahu Farah kalau dia sudah resign dari kantor, tapi Farah tidak terima. Kemudian Joko pergi dari rumah itu. Assalamualaikum. Besoknya, saat Ayu pergi ke kamar hotelnya Alan untuk mengantarkan makanan, si Alan sedang mandi. Tapi di sana Ayu melihat HP-nya Alan ada chat dari temannya yang membongkar semua kebusukan Alan. Suatu malam saat Joko dan kedua orang tuanya makan di luar, Joko mengungkapkan unek-uneknya selama ini untuk menjadi desainer, bukan kerja kantoran. Joko meminta restu kepada ibunya agar bisa menjadi sukses dan direstuilah dia. Besoknya, Joko pergi ke toko coklat bermaksud menemui Ayu, tapi saat bertanya kepada pelayan, dia diberitahu kalau Ayu dan keluarga akan pulang ke Jerman. Kemudian Joko pergi ke rumah Ayu. Di sana dia mengungkapkan semua isi hatinya sambil menangis. Dan dia bilang kalau dia sayang sama Ayu. Senajano bariki aku gak iso. Aku sayang awakmu yuk. Ayu langsung memeluk Joko dan Ayu bilang kalau dia sudah putus sama Alan. Serta dia juga sayang sama Joko. Aku sayang karo awakmu, Jok. Dan ternyata yang pulang ke Jerman cuma bapak dan ibunya Ayu, sedangkan Ayu tetap di Surabaya. Dan tamat.